Melanjutkan film sebelumnya yang mana setelah Tyler menceburkan diri ke dalam sungai, rupanya Tyler ini masih selamat. Setelah tubuhnya terseret ke pinggir sungai, ia pun ditemukan oleh seorang gadis kecil yang sedang bermain di pinggir sungai tersebut. Dan Tyler pun langsung dievakuasi oleh tim medis, kemudian Tyler pun dibawa ke rumah sakit. Nicky yang selalu setia menemani Tyler selama di rumah sakit pun hampir putus asa setelah dokter mengatakan bahwa kemungkinan Tyler untuk selamat sangatlah kecil. Namun ketika seorang suster tengah membersihkan kuku Tyler, tiba-tiba saja Tyler terbangun dari pingsannya dan suster itu pun langsung melaporkan hal tersebut kepada si dokter. Beberapa minggu setelah Tyler menjalani terapi di rumah sakit tersebut, akhirnya Tyler pun diizinkan pulang oleh dokter yang merawatnya si Tyler itu. Mari perkenalkan sosok pria ini bernama Zurab, yang mana Zurab ini memiliki seorang adik yang sedang dipenjara karena sebuah kasus. Namun ketika ia mendengar kabar bahwa masa tahanan adiknya diperpanjang, inilah yang terjadi. Sebagai upah pengganti karena misi yang kemarin tidak dibayar oleh kliennya, Nicky pun memberikan sebuah rumah sederhana kepada Tyler dan setelah itu Nicky pun pamit kepada Tyler. Dan sepertinya Tyler pun betah tinggal di rumah tersebut karena berada di pegunungan dan jauh dari kebisingan kota. Ini adalah David, adiknya si Zurab yang sedang ada di dalam tahanan. Namun anehnya, entah kenapa kok bisa ia membawa istri dan anaknya ke dalam selnya karena takut keluarganya tersebut tidak aman jika berada di luar, katanya. Tyler yang terlihat baru pulang entah dari manapun seketika dibuat melohok tatkala sudah ada seorang tamu yang datang ke rumahnya dan entah siapa orang tersebut. Yang mana ternyata orang itu kita panggil saja si Ucok. Ternyata Ucok ini adalah seniornya si Nicky, yang mana Ucok menawarkan sebuah misi kepada Tyler. Awalnya Tyler menolak misi tersebut karena ia baru mendingan, katanya. Namun saat Tyler yang mendengar bahwa misi tersebut adalah untuk membebaskan seorang wanita yang ada di dalam penjara bersama suaminya tadi, pun seketika membuat Tyler berubah pikiran. Yang mana eta ternyata wanita tersebut adalah adik iparnya si Tyler ini. They're in the Kachiri prison. Job starts in 6 weeks. We take our cut. Setelah Nicky mengkonfirmasi hal tersebut, Tyler yang sudah mulai membaik pun langsung melatih kembali kekuatannya dan melatih fisiknya agar ia siap untuk kembali beraksi seperti semula. Akhirnya misi penyelamatan pun dimulai. Setelah bekerja sama dengan orang dalam, Tyler pun mendapatkan akses untuk masuk ke dalam penjara tersebut. Ia pun diarahkan menuju selnya si David dan langsung membawa Mia dan kedua anaknya dari sel tersebut. Namun misi tersebut tidak berjalan mulus, yang mana aksi Tyler tersebut pun harus ketahuan setelah seorang napi memberitahu aksinya tersebut. Dengan terpaksa Tyler pun harus bertarung dengan para korompotat. Dengan terpaksa Tyler pun harus bertarung dengan para keroncok si David dan juga para sipir penjara. Sungguh sayang, David yang mencoba merebut Mia pun harus tumbang setelah Mia tak sengaja menghajarnya saat David bertarung dengan Tyler. Nicky pun kemudian menyuruh Tyler untuk segera masuk ke dalam mobil dan kabur dari tempat tersebut. Namun Zurab yang mengetahui hal tersebut pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Tyler. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga setelah berhasil melawan para anak buah Zurab, mereka pun berhasil kabur dan membawa Mia dan anaknya menuju kota Vienna, Austria. You should get some rest. I know what it feels like. Mother hired you to kill him, didn't you? Namun sungguh di luar prediksi, anak laki-laki Mia yang bernama Sandro pun malah memberitahu lokasi mereka kepada Zurab, yang mana hal tersebut membuat Zurab dan pasukannya pun segera menyusul ke tempat tersebut dan pertempuran pun kembali terjadi. Sungguh sial bagi Yas, adiknya si Nicky, yang mana ia harus tumbang setelah didreaded oleh anak buahnya si Zurab.
Sandro, sadkhar. Zurab pun kembali mengerahkan semua pasukannya dan langsung meluncur ke lokasi Tyler berada. Pasukan Zurab yang membawa senjata lengkap pun langsung mengobrak-abrik tempat tersebut dengan sangat edan. Di tengah pertempuran tersebut, si Sandro yang boloho pun malah ikut bersama Zurab. Sementara pertempuran antara Tyler CS melawan pasukan Zurab pun masih terus berlangsung hingga akhirnya Yas adik Nicky pun harus tumbang setelah didreaded oleh anak buah si Zurab dari belakang. Setelah semua berakhir, terlihat mantan istri Tyler yang bernama Keto pun datang menemui adiknya yaitu si Mia, yang mana Tyler dan mantan istrinya itu terlihat masih merasa terpukul atas kehilangan anak sematawayang mereka. Kemudian Tyler pun menghubungi Zurab yang meminta agar Sandro, yang berarti adalah keponakannya Tyler ini, meminta agar Zurab mengembalikannya. Namun Zurab menyuruh Tyler untuk datang langsung ke tempat si Zurab jika ia mau anak itu. At the airfield. Tyler pun dengan cepat langsung meluncur ke tempat si Zurab. Setelah sampai di halaman rumah si Zurab, Tyler pun memberikan sedikit kejutan untuk Zurab dengan menghancurkan beberapa properti milik si Zurab itu. Tyler yang berhasil masuk pun malah langsung ditodong oleh si Sandro, yang mana Sandro mengira bahwa Tyler telah membunuh ayahnya sewaktu di penjara tadi. Namun Sandro tak berani untuk menarik pelatuknya. Kemudian Tyler dan Zurab pun bertarung hingga akhirnya Zurab pun harus tumbang setelah dibogem oleh Tyler itu. I'm sorry. Tyler pun akhirnya ditangkap, namun tak lama kemudian ia malah dibawa ke sebuah tempat dan ternyata Ucok sudah menunggu di tempat tersebut. Ucok pun langsung memberikan sebuah misi baru untuk Tyler dan film pun tamat. Oke, semoga kalian suka sama alur filmnya yang durasinya sebenarnya hampir 2 jam lebih, tapi sengaja saya bikin singkat aja. Dan buat kalian yang belum subrek channel ini, silahkan subrek dulu, dan jika kalian suka dengan videonya silahkan tekan like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.